Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Udah semangat belajar kita pagi ini? Tentunya harus semangat dong, karena itu adalah bekal utama pembelajaran kita pagi ini. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Mohon pimpin doa. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Asri. Hadir, Bu. Deden. Hadir, Bu. Dias. Hadir, Bu. Erni. Hadir, Bu. Epa. Hadir, Bu. Fahri. Siap, hadir, Bu. Hikmah. Hadir, Bu. Nijar. Hadir, Bu. Ojan. Hadir, Bu. Ridwan. Hadir, Bu. Rocky. Hadir, Bu. Sipa. Hadir, Bu. Supri. Hadir, Bu. Titi. Hadir, Bu. Tria. Hadir, Bu. Jurawiyah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya anak-anak. Baik, Ibu akan mengulas pembelajaran minggu lalu. Adakah yang masih ingat apa itu pembelajaran minggu lalu? Ada, Bu. Saya Asri. Keunggulan iklim ASEAN. Ada yang tahu iklim itu apa saja? Saya Bu, Titi Triani. Iklim tropis, Bu. Baik sekali jawaban kamu. Tolong disebutkan keunggulan iklim tropis. Keunggulannya cocok untuk pertanian dan perkebunan. Saya Bu Nizar Abdul Rafi. Keanekaragaman flora dan fauna, Bu. Baik, kita akan bahas materi kali ini, yaitu ada yang sudah baca di rumahnya? Saya Bu, tentang keunggulan geostrategis dan keunggulan tanah di negara-negara ASEAN.
semua, di sini aku mau jelasin sedikit tentang geostrategi Indonesia. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan geostrategi itu? Geostrategi berasal dari kata geo, yang berarti bumi, dan strategi, yang berarti usaha dengan segala kemampuan dan sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan tujuan melalui proses pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Lalu, apa itu geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan geografi Indonesia yang strategis untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera. Pada awalnya, konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 16 Juni. Selanjutnya, geostrategi di Indonesia digagaskan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskot Bandung tahun 1962. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut. Bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal dan eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Lalu, bagaimanakah sifat geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia bersifat daya tangkal dan bersifat pengembangan. Bersifat daya tangkal untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan bersifat pengembangan untuk mengembangkan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi. Selanjutnya, pengembangan konsep geostrategi Indonesia memiliki tujuan. Pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam, maupun aspek-aspek ilmiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Kedua, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Kemudian, apa saja keunggulan letak geografis di Indonesia? Keunggulan letak geografis di Indonesia berkaitan dengan letak Indonesia berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan letak strategis karena berada di lalu lintas perjalanan internasional. Keunggulan letak geostrategis Indonesia lainnya adalah: sebagai contoh, perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, akan selalu melewati wilayah Indonesia. Perdagangan tersebut melewati wilayah darat, laut, dan udara. Seperti pelabuhan Tanjung Perak, sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Potensi laut. Indonesia kaya akan sumber daya laut. Peti kemas, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang, sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. Berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju seperti monorail.
Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Karakteristik dari negara-negara ASEAN. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi, kalian juga harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan karakteristik. Karakteristik itu bisa dikatakan sebagai ciri-ciri. Jadi kita akan mengetahui ciri-ciri dari berbagai negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Ini merupakan peta Asia Tenggara, dan dari sini kita bisa langsung mengetahui beberapa karakteristik dari negara-negara ASEAN. Contohnya saja Indonesia. Indonesia di sebelah utara, kalau Bapak tanya kepada kalian berbatasan dengan apa, pasti kalian langsung tahu berdasarkan peta berbatasan dengan negara Malaysia, Filipina. Begitu kan? Kalau di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan apa, pasti bisa dilihat bahwa Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu salah satu karakteristik dari negara. Dan pada pokok bahasan ini yang akan kita ketahui, yang akan kita cari tahu adalah karakteristik dari 10 negara-negara ASEAN. Apa saja karakteristik yang akan kalian cari tahu? Yang pertama adalah letak astronomis dari masing-masing negara. Yang kedua, batas-batas negara tersebut. Yang ketiga adalah iklim dari negara itu. Yang keempat, ibu kota negaranya. Yang kelima, mata uang negaranya. Yang keenam, sektor perekonomian utama dari negara tersebut. Lalu sumber daya alam dari negara itu, dan bentang alam khas dari negara tersebut. Baiklah, Bapak berikan salah satu contoh. Yang pertama, misalnya Indonesia. Indonesia letak astronomisnya 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, untuk batas-batas negara, kalian harus membuat di utara berbatasan dengan apa, di timur, selatan, dan barat, seperti contoh yang Bapak berikan. Lalu, untuk iklim, Indonesia beriklim tropis. Ibu kota negara Indonesia DKI Jakarta, mata uang rupiah, sektor perekonomian utamanya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Seperti itu contohnya. Lalu sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ya seperti padi, jagung, kelapa, pisang, tebu, tembakau, minyak bumi, timah, dan batu bara. Ini bersumber dari buku. Maksud dari bentang alam khas ini adalah yaitu penampakan alam yang memiliki ciri khas tertentu. Jadi kalau di sini yang khas itu berarti Danau Toba, merupakan danau yang terluas di Indonesia. Berarti itu khasnya di Indonesia. Lalu Gunung Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Jadi yang bentang alam khusus yang terdapat di negara tersebut. Silakan kalian bebas mencarinya di buku nanti apa yang kalian temukan, apakah sungai terpanjang atau danau terdalam dan lain-lain sebagainya. Yang penting khas daripada bentang alam yang lain, begitu. Nah, baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Defense Ministers Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan mengirimkan duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Berikutnya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai hingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diantaranya, yang pertama, pemusatan promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara ASEAN telah dikenal di berbagai benua, namun negara yang terdaftar dalam ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya. Yang kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi hingga saat ini. 3 negara ini konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis. Yang ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin, pupuk, dan abu soda. Yang keempat, pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah koperasi ASEAN.
Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini, telah terjalin 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat. Nah, sekian dulu informasi tentang kerjasama negara ASEAN. Baik, Ibu akan membahas ya sedikit keunggulan dari geostrategis negara-negara di ASEAN. Ada 3, yaitu ini adalah keunggulan dari geostrategis di negara-negara ASEAN. Baik, kita akan simpulkan pembelajaran kita pagi ini, yaitu keunggulan dari geostrategis di negara-negara ASEAN itu ada 3. Yang pertama, beriklim tropis yang menyebabkan pergantian musim setiap 6 bulan sekali, yang mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Dan yang kedua, banyak tempat panorama alam untuk meningkatkan nilai pariwisatanya. Dan yang ketiga yaitu lalu lintas perdagangan yang menyebabkan banyaknya devisa besar mempengaruhi pendapatan. Adapun keunggulan dari tanah di negara-negara ASEAN.
Keunggulan dari tanah di negara-negara ASEAN juga ada 3 ya, sama. Yang pertama yaitu tanahnya subur. Di sini maksudnya dikarenakan tanah-tanah di negara ASEAN adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan yang kedua yaitu termasuk daerah agraris. Dan yang ketiga menyimpan banyak unsur hara. Baik, pembelajaran kita kali ini diakhiri ya. Ibu akan kasih tugas, tugasnya yaitu meresum semua pembelajaran kita kali ini di rumah ya, jangan lupa dikerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya berdoa. Silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya anak-anak. Jangan lupa menjaga kesehatannya di masa pandemi ini. Jangan lupa menerapkan 5M-nya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.